Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita ketemu lagi dengan saya Kurnada Jaya Nagriku di channel Spiritual Sign dan Kesadaran. Baik, hari ini kita akan bahas tentang rahmat, berkat, rezeki, nikmat. Oke. Jadi Tuhan itu mengatur semesta ini dengan algoritma 4 ini. Ada algoritma rahmat, algoritma berkat, algoritma rezeki, dan algoritma nikmat. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih rahmat itu, apa sih berkat itu, apa sih rezeki itu, dan apa sih nikmat itu. Oke, jadi algoritma yang 4 ini tidak bisa dipisahkan ya. Ini merupakan satu kesatuan sehingga kita bisa hidup di semesta ini, sehingga semesta ini bisa berjalan dengan normal, dengan tatanan yang begitu teratur sehingga kalau tidak teratur maka akan terjadi bencana. Oke, kita akan ke rahmat dulu ya. Rahmat itu adalah himpunan besar dari servis yang diberikan Tuhan kepada semesta ini. Jadi himpunan besar servis yang diberikan Tuhan pada semesta ini namanya rahmat. Jadi rahmat itu adalah mekanisme utama dari berjalannya semesta ini. Mulai dari sebelum adanya Big Bang, kemudian adanya Big Bang, kemudian partikel-partikel itu terpencar, kemudian membentuk susunan galaksi-galaksi, membentuk susunan tata surya, planet-planet dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari rahmat Allah, dari rahmat Tuhan. Oke. Kemudian kita masuk lebih dalam ke yang berhubungan dengan kita saja, yang berhubungan dengan kita manusia. Kita masuk pada mekanisme berkat. Oke. Apa yang dimaksud dengan berkat? Berkat sebenarnya adalah proses mekanisme turunan dari rahmat. Jadi untuk sampai ke rezeki itu melalui berkat. Berkat adalah alat yang digunakan oleh Tuhan untuk menjalankan rezeki. Jadi makanya ada istilah berkat orang tua, berkat guru. Dan kita hidup karena adanya berkat semesta ini. Kemudian adanya berkat bumi ini dan seisinya itu sebenarnya bagian dari rezeki kita dimasukkan mekanismenya melalui berkat adanya bumi ini. Nah, sebagai contoh begini. Kalau Anda melihat hewan, kita pernah belajar tentang rantai makanan, maka sebagai contoh kecil dicontohkan kalau di sawah rantai makanan itu dari tikus ya, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, ini adalah mekanisme rantai makanan yang ada di sawah. Jadi dalam skala yang lebih besar sebenarnya ini bisa menjadi pemahaman baru bahwa rantai makanan ini ternyata dibuat untuk menjamin rezeki bagi hierarki binatang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau di sawah anggaplah ada tikus, ular, elang. Kalau di yang lebih besar ada dari hewan yang berkaki 2 dimakan hewan yang berkaki 4 yang lebih kecil, kemudian ada dimakan hewan berkaki 4 yang lebih besar, dan begitu seterusnya. Tetapi dalam rantai makanan kita tidak pernah melihat ada di dalam manusia ada di dalam rantai makanan. Jadi kalau kita belajar rantai makanan, tidak pernah ada manusia masuk dalam rantai makanan. Kenapa? Karena rantai makanan itu selalu terhubung dari binatang terkecil itu memakan yang bagian paling bawah, itu memakan biasanya adalah memakan dari tumbuhan yang merupakan berkat yang dilewatkan rezeki Tuhan. Kemudian tumbuhan ini mengambil berkat dari matahari, sinar energinya, melakukan fotosintesis, mengolah makanannya sendiri. Nah, karena binatang yang di level pertama rantai makanan nggak bisa mengolah makanan sendiri, maka dia memakan tumbuhan itu. Oke. Kemudian binatang yang di level di atas yang level pertama ini tadi kemudian memakan binatang itu. Kemudian yang binatang di level 3 rantai makanan ini memakan binatang yang di bawahnya. Ini sebenarnya adalah perputaran energi. Nah, manusia tidak ada di rantai ini. Manusia bisa mengambil langsung dari semuanya. Bisa mengambil langsung dari tumbuhan, bisa mengambil langsung dari binatang yang rantai pertama, bisa mengambil dari rantai kedua, dan bahkan bisa mengambil langsung dari rantai yang paling atas. Sehingga manusia itu akhirnya dipilih sebagai khalifah ya, akhirnya dipilih sebagai
perwakilan Tuhan di muka bumi. Oke, sehingga berkat di sini adalah cara Tuhan menyalurkan rahmat melalui mekanisme yang diatur di dalam semesta ini. Oke, nah kita sekarang bicara yang ketiga, mekanisme rezeki. Nah, rezeki ini dijalankan melalui mekanisme berkat tadi. Contohnya begini, rezeki Anda, misalnya Anda seorang guru, maka rezeki Anda berasal dari gaji anggaplah rezeki gaji ini ya, rezeki finansial yang satu sisi, karena rezeki bukan hanya finansial, banyak ya. Anggaplah rezekinya sekarang gaji ini. Gaji dibayarkan oleh orang yang meng-hire Anda. Kalau Anda pegawai negeri berarti pemerintah. Kenapa pemerintah meng-hire Anda? Karena memajukan pendidikan orang-orang yang menjadi murid Anda. Kalau di swasta berarti Anda dibayar oleh orang tuanya siswa. Jadi Anda merupakan bagian dari berkat berjalannya rezeki. Nah, sementara Anda sendiri menerima rezeki dari berkat adanya orang-orang yang menggaji Anda. Jadi ada berkat pemerintah Anda digaji, berkat orang tua siswa yang di swasta Anda digaji. Jadi rezeki berjalan melalui berkat. Nah, kalau rezeki sudah masuk ke kita, maka sekarang ada di algoritma terakhir adalah nikmat. Oke, kita dapat rezeki uang. Rezeki uang kita belikan pakaian, kita belikan makanan, kita belikan buku, kita belikan semua yang membantu kehidupan kita. Kemudian kita menikmati semua yang kita beli itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang seandainya rezeki dikasih. Oke, Anda kaya, dikasih semua keperluan Anda dikasih, tetapi nikmat sehat Anda dicabut. Apa yang terjadi? Tidak terasa lagi yang namanya rezeki. Anda hanya bisa, ya saya ini sudah punya apa-apa, tapi saya tidak menikmatinya. Jadi nikmat saya dicabut, kita sudah nggak bisa apa-apa. Apalagi rezekinya dicabut. Jadi Anda punya nikmat saja, rezekinya dicabut, itu juga nggak bisa apa-apa. Kita makan bisa enak, tetapi rezeki nggak ada buat beli makanan. Oke, kita rezeki ada, sehat, jadi tetap bisa menikmati makanan, tetapi tidak ada orang lain yang untuk menyalurkan rezeki tadi. Tidak ada yang berjualan. Gak bisa juga. Oke, orang ada berjualan, orang mau berjualan, mau melayani kita, tetapi sumber yang akan diolah menjadi rezeki kita, misalnya rezeki makanan atau apapun itu yang berasal dari bumi kita, tanah kita, itu nggak ada. Karena bumi kita kering kerontang mati, tidak tumbuh-tumbuhan, tidak ada binatang-binatang yang menjadi sumber protein kita, tidak ada buah-buahan menjadi sumber vitamin kita, selesai. Maka kalau kita hubungkan itu semua, itu sebenarnya kita jadi mengerti kenapa sih kok kita itu diciptakan untuk beribadah. Jadi Allah bilang, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Beribadah di sini bukan berarti kita hanya menyembah, tetapi lebih pada mengenal ya. Lebih pada mengenal Tuhan. Kemudian kalau sudah kenal, tentu kita mengerti bahwa kita ini bagian dari mekanisme semesta yang diciptakan Tuhan. Kita ini sangat tergantung pada Tuhan. Sehingga tidak layak kalau kemudian kita membesar-besarkan ibadah kita, kemudian kita menagih surganya Allah Ta'ala, tidak layak. Karena sehebat apapun orang ibadah itu nggak ada seujung kukunya dengan rahmat Tuhan, nggak jauh seujung kukunya dengan rezeki yang diberikan Tuhan pada kita, nggak ada seujung kukunya dengan nikmat yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Satu saja dicabut, salah satu tadi, nikmat dicabut, rezeki dicabut, berkat dicabut, rahmat dicabut, selesai. Kalau rahmat dicabut berarti kita sudah selesai, nggak ada apa-apanya. Karena rahmatnya adalah himpunan besar, maka kiamat itu terjadi. Nah, dengan demikian kita mengerti kenapa sih kok kita itu disuruh bersyukur kalau kamu mau bertambah nikmat. Karena memang kita nggak bisa punya cara lain kecuali syukur itu. Kita hanya perlu satu cara untuk bisa menikmati keempat algoritma tadi, mulai rahmat, berkat, rezeki, nikmat, dengan cara mensyukurinya. Kita ada di level tertinggi dari sisi kognitif dari semua makhluk yang diciptakan Tuhan. Kalau Anda lihat benda mati, batu, nggak bisa apa-apa.
Tumbuhan bisa apa-apa, paling dia cuman bergerak mencari energi. Kalau dia ketutupan pohon di atasnya, pohon yang di bawah paling bisa memiringkan ini supaya dapat energi matahari. Binatang masih bisa, tapi dia bergerak hanya karena lapar dan karena seks. Nah kita bisa bergerak luar biasa bebas karena otak yang dibikinkan Tuhan pada kita dan hati atau jantung yang dibikin pada Tuhan pada kita. Otak dan jantung itu terhubung, dan itulah yang menjadi karsa kita, kehendak kita, iradat kita. Dan semua itu perlu kita syukuri. Itu sebabnya tidak ada cara lain bagi kita kecuali bersyukur. Karena syukurlah yang akan mendatangkan rezeki pada kita. Syukurlah yang akan menambahkan nikmat pada kita. Syukurlah yang membuat berkat dari orang lain, dari alam, dari mana-mana mendekat pada kita. Syukurlah yang kita akhirnya mengerti, mengakui bahwa kita ini nggak ada apa-apanya tanpa rahmat dari Tuhan. Jadi mekanisme ini yang menjalankan semesta. Mekanisme rahmat, berkat, rezeki, nikmat. Dan ini semua algoritma, ini semua mekanisme yang diciptakan Tuhan untuk kita. Di video pertama sudah kita singgung bahwa ternyata esensi semesta yang berupa foton itu tunduk pada esensi manusia yang berupa DNA. Dan dari tadi saya menjelaskan tentang rantai makanan juga jelas. Ternyata memang kita ini bisa mengambil dari semua rantai itu, bukan di puncak, tetapi bisa mengambil dari semua. Ini menjadi bukti bahwa memang semesta itu ditundukkan pada kita, bahwa bumi dan seisinya itu memang diperuntukkan bagi kita. Nah sekarang tugas kita adalah mengelola itu dengan baik, mengelola emosi kita agar itu menjadi baik, menjadi mudah datangnya buat kita, dan kita menjadi rahmat bagi semesta. Baik, saya rasa sampai di sini dulu sharing kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda, menambah pengetahuan kita semua. Dan kalau Anda merasa channel Spiritual Science dan kesadaran ini bermanfaat, silakan subscribe supaya kalau saya membuat video-video baru, Anda bisa diberi notifikasi terlebih dahulu. Terima kasih. Semoga hari Anda baik, rezeki Anda baik, hidup Anda baik, untuk negara kita yang jauh lebih baik, untuk semesta kita yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.